Angin malam Cirebon tiba-tiba berputar tanpa sebab. Api obor di halaman keraton menyala tinggi, lalu meredup seolah dicekik tangan tak kasat mata. Di dalam balairung, seorang raja yang pernah delu-welukan sebagai pendiri negeri, kini berdiri di tengah lingkaran asap hitam, memanggil kekuatan yang tak sepenuhnya ia kuasai. Prabu Cakrabuana mengangkat kedua tangannya. Matanya menyala oleh keyakinan yang bercampur kesombongan. Ilmu hitam yang ia banggakan bergetar di udara, menekan dinding, membuat napas para pengawal terasa berat. Malam itu, ia ingin membuktikan satu hal. Tak ada kekuatan yang lebih tinggi dari dirinya. Namun di luar keraton, langkah seorang wali mendekat dengan tenang. Sunan Gunung Jati tidak membawa senjata, tidak membawa pasukan. Hanya doa yang mengalir pelan di bibirnya. Doa yang tak bersuara keras, tapi mengguncang lebih dahsyat dari badai. Ketika gelap dan cahaya akhirnya bertemu di satu ruangan, bukan hanya ilmu yang dipertaruhkan. Harga diri seorang raja, keselamatan sebuah negeri, dan takdir Cirebon yang akan berubah untuk selamanya. Malam itu, sesuatu akan runtuh, dan yang runtuh bukan sekadar kekuatan. Angin laut berembus pelan menyusuri pesisir Cirebon. Ombak memecah karang dengan ritme yang teratur, seolah menjaga rahasia yang tersimpan di daratan. Di balik pelabuhan yang ramai oleh pedagang dan perahu kayu, berdiri sebuah kekuasaan yang sedang tumbuh. Cirebon bukan lagi sekadar wilayah kecil di tepi laut. Ia sedang menjelma menjadi pusat peradaban, tempat agama, budaya, dan ambisi bertemu dalam satu panggung besar sejarah. Di atas takhta itu duduk Prabu Cakrabuana. Sosoknya disegani. Ia dikenal sebagai pendiri, pembuka jalan penhikat suku-suku menjadi satu. Rakyat menghormatinya bukan hanya karena kekuasaan, tetapi karena kebijaksanaannya di masa lalu. Namun waktu adalah ujian yang tak pernah diam. Semakin besar wilayah yang ia kuasai, semakin besar pula bayangan yang mengikutinya. Istana berdiri kokoh dengan dinding tebal dan gerbang tinggi. Di siang hari, terdengar suara palu para pandai besi dan tawa anak-anak yang berlarian di halaman luar. Namun ketika malam turun, suasana berubah. Lampu-lampu minyak menyala redup. Lorong-lorong panjang dipenuhi bayangan yang bergerak pelan. Dan di ruang terdalam, pintu kayu berat sering tertutup rapat lebih lama dari biasanya. Desas-desus mulai beredar di antara rakyat. Mereka berbicara pelan di pasar, di antara keranjang ikan dan kain dagangan. Mereka menyebut tentang laku spiritual Sang Prabu yang tak lagi seperti dulu. Tentang pertemuan-pertemuan rahasia dengan orang-orang asing. Tentang ritual yang dilakukan saat bulan menggantung pucat di langit. Tidak ada yang berani memastikan. Namun ketakutan tumbuh tanpa perlu bukti. Prabu Cakrabuana merasa perubahan itu perlu. Baginya, kerajaan yang sedang berkembang membutuhkan perlindungan lebih dari sekadar pedang dan pasukan. Ia mulai percaya bahwa kekuatan tak kasat mata dapat menjaga takhta lebih kuat dari benteng batu. Dalam keyakinannya, ia tidak sedang menyimpang, ia hanya sedang memperkuat negeri. Namun keyakinan yang bercampur ambisi seringkali melahirkan jalan yang samar. Malam-malam tertentu menjadi semakin sunyi. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Para pengawal yang berjaga mengaku mendengar bisikan yang tak jelas asalnya. Api obor kadang membesar tiba-tiba, lalu meredup seolah dihembus napas tak terlihat. Tak ada pemberontakan, tak ada perang. Namun, udara Cirebon mulai terasa berat. Di tengah suasana itu, jauh dari keraton, seorang ulama muda berjalan menyusuri pesisir. Langkahnya ringan, pandangannya tenang. Ia bukan bangsawan, bukan panglima. Ia membawa ilmu dan keyakinan yang berbeda arah dengan gelombang yang sedang tumbuh di istana. Namanya mulai disebut pelan oleh masyarakat pesisir Sunan Gunung Jati. Ia belum bertemu Sang Prabu. Ia belum berbicara tentang apapun. Namun kehadirannya membawa perubahan kecil yang terasa nyata. Orang-orang yang mendengar nasihatnya merasakan ketenangan. Doa-doa yang ia panjatkan terdengar sederhana, namun menggetarkan hati. Di saat istana memilih jalan kekuatan yang keras, ia memilih jalan yang hening. Cirebon kini berdiri di persimpangan yang tak terlihat oleh banyak mata. Di satu sisi, kekuasaan yang ingin mengokohkan diri dengan segala cara. Di sisi lain, cahaya yang tumbuh pelan tanpa paksaan. Keduanya belum saling bersentuhan. Namun jarak di antara mereka semakin menipis. Dan di atas langit yang sama, bulan terus mengawasi. Seolah tahu bahwa bayangan yang mulai tumbuh di tanah Cirebon tidak akan diam selamanya. Sejarah sedang mengatur langkahnya. Perlahan,
namun pasti. Malam turun lebih cepat dari biasanya di atas Cirebon. Awan menggantung rendah, menutup cahaya bulan, dan menyisakan langit yang kelabu. Di halaman keraton, suara jangkrik terdengar lebih nyaring, seolah mengisi kekosongan yang ganjil. Udara terasa berat, bukan karena badai, bukan karena perang, tetapi karena sesuatu yang bergerak pelan, tak terlihat, namun nyata. Di ruang terdalam istana, Prabu Cakrabuana duduk dalam lingkaran kecil para penasihat pilihannya. Mereka bukan panglima, bukan pula ulama. Wajah-wajah mereka asing bagi sebagian besar penghuni keraton. Sorot mata mereka tajam, suara mereka rendah, dan kata-kata yang mereka bisikan terdengar seperti janji yang sulit ditolak. Kerajaan besar membutuhkan perlindungan besar. Salah satu dari mereka pernah berujar pelan. Kalimat itu sederhana, namun bagi seorang raja yang sedang membangun kejayaan, kalimat itu terasa masuk akal. Mereka berbicara tentang kekuatan yang tak bisa disentuh pedang, tentang pertahanan yang tak bisa ditembus musuh, tentang kuasa yang melampaui batas manusia biasa. Awalnya, Prabu hanya mendengar, ia masih ragu, namun ambisi memiliki caranya sendiri untuk mengikis keraguan. Setiap laporan tentang ancaman dari luar wilayah, setiap kabar tentang perebutan kekuasaan di kerajaan lain, semakin menguatkan keyakinannya bahwa Cirebon harus berbeda, harus lebih kuat, harus tak terkalahkan. Ritual pertama dilakukan dalam diam. Tidak ada pesta, tidak ada pengumuman, hanya ruang gelap yang diterangi api kecil, asap kemenyan yang mengepul tebal, dan suara mantra yang mengalun rendah. Dinding batu memantulkan gema yang aneh, seolah ruangan itu menahan napas. Para pengawal yang berjaga di luar mulai merasakan perubahan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Namun malam-malam setelahnya terasa berbeda. Kuda-kuda di kandang sering meringkik tanpa sebab. Anjing penjaga menyalak ke arah ruang kosong. Angin yang masuk lewat celah jendela membawa hawa dingin yang menusuk. Rakyat pun mulai berbicara. Di pasar Pahi para pedagang ikan berbisik tentang mimpi buruk yang datang berulang. Seorang ibu mengaku anaknya sering terbangun menangis tanpa alasan. Nelayan yang melaut merasakan ombak lebih tinggi meski langit cerah. Tidak ada yang berani menuduh, namun rasa cemas menyebar seperti kabut tipis yang tak bisa digenggam. Prabu Cakrabuana justru merasa sebaliknya. Ia merasakan energi yang menguat di dalam dirinya. Setiap kali ritual dilakukan, ia merasa lebih percaya diri, lebih yakin bahwa taktanya aman. Ia mulai berbicara lebih tegas di hadapan para bangsawan. Tatapannya lebih tajam, keputusannya lebih keras. Ia merasa tak ada yang mampu menandingi kuasanya. Namun kekuatan yang dipanggil bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tunduk. Pada suatu malam, api dalam ritual tiba-tiba membesar, lalu padam seketika. Asap memenuhi ruangan, membuat para penasihat mundur ketakutan. Untuk sesaat, Prabu merasakan getaran yang berbeda. Bukan kekuatan, tetapi peringatan. Ia mengabaikannya. Di luar istana langkah dakwah Sunan Gunung Jati semakin dikenal. Ia berbicara tentang tauhid, tentang ketundukan hanya kepada Yang Maha Kuasa. Suaranya lembut, namun pesannya tegas. Beberapa orang yang dulu tertarik pada praktik-praktik gelap mulai menjauh perlahan. Perubahan kecil itu sampai ke telinga istana, dan untuk pertama kalinya, Prabu Cakrabuana merasakan sesuatu yang tidak ia sukai bukan ancaman dari luar, tetapi pengaruh yang tumbuh dari dalam wilayahnya sendiri. Di atas Cirebon, langit tetap kelabu. Bisikan kekuatan yang tak terlihat semakin kuat, dan tanpa disadari, dua jalan yang berbeda itu terus bergerak saling mendekat. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur Cirebon. Cahaya keemasan menembus kabut tipis yang menggantung di atas pelabuhan. Perahu-perahu kayu mulai bergerak layer-layer terkembang, dan suara pedagang kembali mengisi udara pagi. Dari kehauan semuanya tampak biasa. Kota ini tetap hidup, tetap bergerak, namun di balik denyut kesehariannya, ada gelombang yang sedang tumbuh. Di jalan tanah yang mengarah ke pusat kota, seorang ulama muda melangkah dengan tenang. Jubahnya sederhana, sorot matanya lembut namun dalam. Ia bukan pendatang yang mencari kekuasaan. Ia datang membawa ajaran. Namanya mulai disebut dari mulut ke mulut Sunan Gunung Jati. Ia tidak langsung menuju istana. Ia memilih duduk di tengah masyarakat. Di pasar, ia berbicara tentang kejujuran dalam berdagang. Di pesisir, ia mengingatkan para nelayan tentang syukur dan tawakal. Kata-katanya tidak keras, tidak memaksa, namun ada ketenangan dalam setiap kalimatnya yang membuat orang berhenti dan mendengarkan. Beberapa orang yang sebelumnya tertarik pada laku-laku mistis,
mulai merasa ragu. Mereka merasakan perbedaan antara ketenangan yang lahir dari doa dan kegelisahan yang muncul setelah ritual-ritual gelap. Tanpa paksaan, tanpa ancaman, perlahan-lahan hati mereka bergeser. Sementara itu, di dalam keraton, perubahan kecil itu mulai terasa. Prabu Cakrabuana menerima laporan tentang seorang ulama yang semakin banyak diikuti rakyat. Awalnya ia tidak terlalu peduli. Cirebon adalah negeri yang terbuka bagi ajaran agama. Namun ketika jumlah pengikut itu terus bertambah, hatinya mulai terusik. Bukan karena ajarannya, tetapi karena pengaruhnya. Prabu terbiasa menjadi pusat perhatian. Setiap keputusan berasal darinya. Setiap kebijakan bergantung pada kehendaknya. Kini ada suara lain yang didengar rakyat dengan penuh hormat. Suara yang tidak berasal dari istana. Suara yang tidak memerlukan takhta. Pada suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Sunan Gunung Jati berdiri di tepi pantai. Angin laut meniup jubahnya pelan. Ia memandang Cakrawala, seolah membaca tanda-tanda yang tidak tertulis. Ia tahu Cirebon sedang berada di persimpangan. Ia merasakan getaran yang berbeda di udara, seperti sisa-sisa ritual yang belum sepenuhnya padam. Namun, ia tidak datang untuk menantang. Ia datang untuk mengingatkan. Di malam yang sama, keraton kembali menggelar pertemuan tertutup. Api kemenyan menyala. Mantra kembali dilantunkan. Prabu Cakrabuana merasakan dorongan untuk membuktikan bahwa kekuasaan sejatinya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Ia ingin memastikan bahwa pengaruh seorang ulama tidak akan melampaui batas yang ia tentukan. Langit Cirebon malam itu cerah, tetapi suasananya tegang. Seolah dua arus besar sedang bergerak di bawah permukaan. Satu arus lahir dari keyakinan yang bersandar pada kekuatan tak terlihat yang dipanggil dengan ritual. Satu lagi lahir dari ketundukan yang bersandar pada doa dan keikhlasan. Rakyat mungkin belum menyadarinya. Pasar masih ramai, pelabuhan masih sibuk. Namun sejarah sedang menyusun pertemuan yang tak terhindarkan. Cahaya dari timur telah tiba, dan bayangan di dalam istana mulai merasa terusik. Malam turun tanpa angin. Langit Cirebon bersih, namun terasa ganjil. Bintang-bintang berkelip lemah, seolah tertutup lapisan tipis yang tak terlihat. Di dalam keraton, suasana lebih sunyi dari biasanya. Pengawal berdiri tegak, tetapi tatapan mereka sesekali bergerak gelisah ke arah ruang terdalam istana. Di balik pintu kayu yang berat, Prabu Cakrabuana terlelap dalam tidur yang tidak tenang. Wajahnya tegang, nafasnya tidak teratur. Dan di dalam mimpinya, sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan mulai terbentang. Ia melihat singgasananya retak, bukan karena serangan musuh, bukan karena gempa. Retakan itu muncul dari bawah, merambat perlahan seperti garis hitam yang membelah kayu dan emas. Lantai balairung berubah gelap. Api obor padam, satu persatu. Udara menjadi dingin, menusuk tulang. Di hadapannya berdiri bayangan besar, tanpa wajah. Dari balik kegelapan itu terdengar gema suara yang tak jelas, namun penuh tekanan. Takhta yang selama ini ia banggakan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Prabu mencoba berdiri, mencoba mengangkat tangannya seperti dalam ritual-ritual yang biasa ia lakukan. Namun kali ini, kekuatan itu tidak datang. Lalu cahaya muncul. Keajab putih lembut, namun menyilaukan. Ia tidak membakar. Ia tidak mengancam. Ia hanya hadir, menyingkirkan bayangan tanpa suara. Dan saat cahaya itu mendekat, retakan di singgasana semakin jelas. Prabu ingin berteriak, namun suaranya tertahan. Dalam sekejap, takhta itu hancur menjadi debu. Ia terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi dahinya. Ruangan gelap, hanya diterangi lampu minyak yang hampir padam. Untuk beberapa saat, ia duduk diam, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Mimpi hanyalah mimpi, pikirnya. Namun, perasaan yang tertinggal tidak mudah diabaikan. Ia berdiri dan berjalan ke jendela. Angin malam menyentuh wajahnya. Keraton tampak tenang dari luar. Tak ada retakan, tak ada kehancuran. Semua masih berdiri kokoh. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa goyah. Keesokan harinya, ia memanggil penasihat-penasihat spiritualnya. Ia menceritakan mimpi itu dengan suara rendah, nyaris berbisik. Wajah-wajah di hadapannya saling berpandangan. Salah satu dari mereka berkata bahwa mimpi hanyalah ujian, bahwa kekuatan yang telah dipanggil belum sepenuhnya sempurna, bahwa diperlukan ritual yang lebih besar untuk memastikan perlindungan total. Prabu mengangguk perlahan. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Lebih mudah mempercayai bahwa mimpi itu
adalah tanda untuk memperkuat kekuatan, bukan meninggalkannya. Namun di luar keraton, di tepi pantai yang sama, Sunan Gunung Jati sedang memandang laut dengan wajah yang tenang. Ia tidak mengetahui isi mimpi sang Prabu. Namun ia merasakan perubahan di udara, seperti gelombang yang mulai bergetar sebelum badai datang. Ia berbicara kepada sekelompok kecil muridnya tentang kesombongan yang sering menyamar sebagai kekuatan, tentang hati yang perlahan tertutup ketika manusia merasa mampu berdiri tanpa pertolongan Tuhan. Kata-katanya lembut, tetapi syarat makna. Sementara itu, di dalam istana, persiapan ritual besar mulai direncanakan. Prabu tidak ingin lagi diganggu oleh mimpi. Ia ingin memastikan bahwa takhtanya tidak akan pernah retak, baik di dunia nyata maupun di alam tidur. Namun mimpi itu telah menanam benih. Retakan kecil mungkin belum terlihat oleh mata manusia. Namun, sejarah seringkali bermula dari satu getaran halus di dalam hati. Dan malam berikutnya, Cirebon kembali menunggu, seolah tahu bahwa pertanda telah diberikan. Pagi itu, Laut Cirebon tidak seperti biasanya. Ombak datang lebih tinggi, menghantam perahu-perahu nelayan yang baru saja bersiap berlayar. Langit cerah, matahari bersinar terang. Namun permukaan air bergetar seolah ada kekuatan yang mendorong dari dasar yang tak terlihat. Para nelayan saling pandang. Mereka sudah lama bersahabat dengan laut. Mereka tahu kapan badai datang. Tetapi hari itu, laut bergolak tanpa angin. Di daratan, burung-burung beterbangan rendah dan berputar di atas atap keraton. Suara kepakan sayap terdengar ribut, tidak teratur. Beberapa ekor bahkan menabrak dinding batu sebelum kembali terbang menjauh. Anak-anak yang bermain di halaman berhenti dan menatap ke atas dengan heran. Ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Kabar tentang gelombang aneh dan burung yang resah cepat menyebar ke seluruh penjuru kota. Rakyat mulai menghubungkan kejadian itu dengan bisikan-bisikan yang sudah lama beredar tentang ritual di dalam istana. Mereka tidak berani menyalahkan siapapun. Namun hati kecil mereka merasakan bahwa alam sedang memberi tanda. Di dalam keraton, Prabu Cakrabuana berdiri di jendela tinggi yang menghadap ke laut. Ia menyaksikan ombak yang tak biasa itu dengan wajah serius. Laporan dari pelabuhan menyebut beberapa perahu rusak sebelum sempat meninggalkan pantai. Ia mengepalkan tangan. Baginya, ini bukan pertanda. Ini adalah tantangan. Ia memerintahkan agar ritual yang direncanakan dipercepat. Jika ada gangguan dari alam, maka kekuatan yang ia panggil harus lebih besar. Ia tidak ingin Cirebon tampak lemah. Ia tidak ingin rakyat meragukan perlindungan yang ia janjikan. Dalam keyakinannya, semakin kuat gejolak yang muncul, semakin besar pula kekuatan yang harus dikerahkan. Namun di sudut lain kota, di sebuah surau sederhana dekat pesisir, Sunan Gunung Jati mendengar kabar yang sama. Ia tidak terkejut. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan hembusan angin yang masuk lewat celah bambu. Ada getaran halus yang tak biasa, bukan sekadar gejala alam, tetapi gema dari sesuatu yang lebih dalam. Ia berbicara kepada para muridnya tentang tanda-tanda bahwa langit dan laut diciptakan dengan keseimbangan. Ketika manusia memaksakan kehendak dengan kesombongan, keseimbangan itu bisa terguncang. Ucapannya tidak menyebut nama, tidak menuduh, namun maknanya jelas. Sore harinya, ombak mulai mereda. Burung-burung kembali bertengger di atap rumah, seolah alam hanya ingin menunjukkan sesuatu, lalu kembali diam. Namun, rasa gelisah tidak ikut pergi. Ia menetap di dada banyak orang, seperti bayangan tipis yang tak bisa diusir. Di malam yang sama, api kembali menyala di ruang ritual istana. Asap mengepul lebih tebal dari sebelumnya. Mantra dilantunkan lebih keras. Prabu Cakrabuana berdiri di tengah lingkaran, bertekad membungkam segala pertanda. Ia ingin memastikan bahwa kekuatan yang ia panggil benar-benar tunduk. Namun isyarat telah diberikan. Langit telah bergetar, laut telah bergolak, alam telah berbicara dengan caranya sendiri. Dan di antara dua kekuatan yang terus mendekat kesombongan, yang mengeras dan ketenangan yang berserah, Cirebon berdiri dalam diam, menunggu benturan yang tak terhindarkan. Siang itu pasar Cirebon penuh oleh suara tawar-menawar. Bau ikan asin bercampur dengan aroma rempah dan keringat para kuli angkut. Matahari menggantung tinggi, memantulkan cahaya pada atap-atap rumbia. Dari kehauan kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Namun di antara keramaian itu, ada perkikopan-perkikopan pelan yang tak lagi sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Di sudut pasar, di bawah pohon besar yang menaungi sebagian lapak, Sunan Gunung Jati duduk dikelilingi beberapa pedagang dan nelayan. Ia tidak berbicara tentang politik, tidak pula tentang kekuasaan.
Ia berbicara tentang hati, tentang kejujuran dalam timbangan, tentang doa yang lebih kuat dari rasa takut. Suaranya tenang, mengalir seperti air yang tak memaksa, namun meresap. Beberapa orang yang dulu datang ke ritual-ritual malam di luar kota, kini memilih duduk mendengarkan nasihatnya. Mereka mulai merasakan perbedaan yang jelas. Setelah ritual, hati mereka sering gelisah. Setelah mendengar dakwah, hati mereka justru ringan. Perubahan itu kecil, tetapi nyata. Kabar tentang pengaruh sang wali semakin sering terdengar. Para pengawal istana yang berbelanja di pasar membawa cerita itu kembali ke keraton. Mereka menyebut nama Sunan Gunung Jati dengan nada hormat. Mereka bercerita tentang orang-orang yang mulai meninggalkan praktik lama dan memilih jalan yang lebih terang. Di dalam balairung, Prabu Cakrabuana mendengarkan laporan itu dengan wajah yang sulit ditebak. Ia duduk tegak di singgasananya, jari-jarinya bertumpu pada lengan kursi yang berukir emas. Awalnya ia tersenyum tipis. Baginya, seorang ulama yang berdakwah bukan ancaman. Namun, ketika laporan itu menyebut bahwa beberapa bangsawan muda mulai menghadiri pengajian sang wali, senyumnya perlahan memudar. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Bukan karena dakwah itu salah, tetapi karena pengaruhnya tumbuh tanpa kendalinya. Rakyat yang mendengar nasihat Sunan Gunung Jati menjadi lebih berani menolak ajakan-ajakan ritual yang sebelumnya mereka ikuti. Mereka mulai mempertanyakan praktik-praktik yang selama ini diterima tanpa banyak tanya. Malam hari di keraton kembali dipenuhi asap dan mantra. Ritual tetap dilakukan, bahkan dengan lebih hikmat dari sebelumnya. Prabu Cakrabuana merasa harus menunjukkan bahwa kekuatan yang ia miliki tidak tergoyahkan. Ia ingin membuktikan bahwa takhta Cirebon berdiri di atas fondasi yang tak bisa digeser oleh suara seorang ulama. Namun di luar dinding istana, dakwah terus berjalan. Di pesisir, Sunan Gunung Jati mengajarkan tentang tawakal kepada para nelayan yang hendak melaut. Di desa-desa sekitar, ia mengingatkan tentang kesombongan yang bisa menyelinap dalam bentuk kekuasaan. Ia tidak pernah menyebut nama Prabu. Ia tidak pernah menyerang, tetapi pesan itu menyentuh titik yang paling sensitif. Perlahan, dua arus itu semakin jelas. Di satu sisi, kekuatan yang dibangun dengan ritual dan rahasia. Di sisi lain, kekuatan yang tumbuh dari keyakinan dan ketenangan. Rakyat berada di tengah-tengahnya, merasakan perbedaan tanpa perlu dijelaskan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan bayangan memanjang di atas tanah Cirebon, Sunan Gunung Jati menatap ke arah keraton dari kejauhan. Wajahnya tetap tenang, seolah ia tahu bahwa benturan tidak bisa dihindari selamanya. Sementara itu, di dalam istana, Prabu Cakrabuana berdiri di depan cermin besar, menatap bayangannya sendiri. Ia melihat seorang raja yang kuat, seorang pendiri, seorang penguasa. Namun jauh di dalam sorot matanya, ada kilatan kecil yang sulit ia pahami apakah itu keyakinan atau kegelisahan yang mulai tumbuh. Cirebon masih tenang di permukaan, tetapi di bawahnya, sejarah sedang mengumpulkan tenaga. Langit Cirebon siang itu terasa terik, namun udara membawa ketegangan yang sulit dijelaskan. Di pelataran keraton, beberapa utusan bersiap meninggalkan gerbang utama. Mereka mengenakan pakaian kebesaran istana. Langkah mereka tegas, wajah mereka datar. Tujuan mereka jelas, meski tidak diumumkan secara terbuka. Di dalam balairung, Prabu Cakrabuana berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Laporan tentang pengaruh Sunan Gunung Jati terus berdatangan. Rakyat semakin sering berkumpul mendengarkan dakwahnya. Beberapa bangsawan muda mulai mempertanyakan praktik-praktik yang selama ini dijalankan di balik dinding istana. Tidak ada pemberontakan, tidak ada seruan melawan. Namun bagi seorang raja, perubahan arah hati rakyat adalah pertanda yang tak boleh diabaikan. Ia tidak memanggil pasukan. Ia tidak mengumumkan larangan. Ia memilih jalan yang lebih halus, mengirim utusan untuk menguji sang wali. Ujian itu bukan sekadar pertanyaan. Itu adalah pesan, sebuah garis tak terlihat yang ingin ia tegaskan. Utusan tiba di sebuah surau sederhana dekat pesisir. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin dan suara ombak yang tenang. Sunan Gunung Jati sedang duduk bersama beberapa muridnya. Ketika rombongan itu datang, ia berdiri menyambut dengan senyum yang tidak berubah sedikitpun. Percakapan dimulai dengan sopan. Para utusan menyampaikan salam dan pujian atas ilmu yang dimiliki sang wali. Namun tak lama kemudian, pertanyaan-pertanyaan tajam mulai dilontarkan. Mereka bertanya tentang sumber kekuatan, tentang batas antara karomah dan sihir, tentang siapa yang lebih berhak menentukan arah negeri raja atau ulama. Sunan Gunung Jati menjawab tanpa nada tinggi.
Ia tidak terburu-buru. Setiap kalimatnya tenang, terukur, dan jernih. Ia menjelaskan bahwa kekuatan sejati bukanlah yang memaksa alam tunduk, melainkan yang membuat hati tunduk kepada Tuhan. Ia menegaskan bahwa karomah bukanlah hasil ambisi, tetapi buah dari ketulusan dan ketaatan. Utusan saling berpandangan. Mereka datang dengan keyakinan akan mematahkan argumen sang wali. Namun jawaban yang mereka dengar tidak membuka celah untuk diserang. Tidak ada kesombongan dalam tutur katanya. Tidak ada sindiran yang tajam. Hanya keyakinan yang kokoh dan bersahaja. Salah satu utusan akhirnya bertanya dengan nada lebih keras. Jika demikian, apakah engkau merasa lebih kuat dari raja kami? Untuk sesaat, angin berhenti berhembus. Murid-murid yang duduk di sekeliling terdiam. Sunan Gunung Jati memandang utusan itu dengan mata yang teduh. Kekuatan bukan untuk dibandingkan. Jawabnya pelan. Kekuatan adalah amanah. Dan amanah akan diuji. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya terasa dalam. Utusan kembali ke keraton membawa laporan yang tidak sesuai harapan. Mereka tidak menemukan kesombongan, tidak menemukan kelemahan. Justru yang mereka bawa adalah gambaran tentang ketenangan yang sulit digoyahkan. Di dalam balairung, Prabu Cakrabuana mendengarkan dengan rahang mengeras. Ia tidak marah secara terbuka. Namun ada sesuatu yang terbakar di dalam dirinya. Keteguhan sang wali terasa seperti tantangan. Meski tidak pernah diucapkan sebagai tantangan, malam itu api ritual dinyalakan lebih besar dari biasanya. Prabu berdiri di tengah lingkaran, tekadnya mengeras. Jika ketenangan bisa menjadi kekuatan, maka ia akan menunjukkan bahwa kekuatan sejati tetap berada di tangannya. Namun jauh di luar istana, ombak terus bergerak dengan ritme yang sama. Seolah alam tidak memihak siapapun. Hanya menunggu siapa yang akan goyah lebih dulu ketika ujian yang sesungguhnya datang. Malam itu, Keraton Cirebon menutup pintunya lebih awal dari biasanya. Gerbang utama dijaga berlapis. Obor-obor dinyalakan lebih banyak, namun cahayanya justru membuat bayangan tampak semakin panjang. Udara terasa pekat, seolah menahan sesuatu yang akan dilepaskan. Di ruang terdalam istana, lantai batu telah dibersihkan dan digambar dengan simbol-simbol yang hanya dipahami segelintir orang. Asap kemenyan mengepul tebal, menempel di lenggit-lenggit ruangan dan menyisakan bau yang menusuk. Di tengah lingkaran itu berdiri Prabu Cakrabuana, mengenakan pakaian ritual yang jarang terlihat oleh mata umum. Para penasihat spiritualnya membentuk lingkaran kedua. Wajah mereka serius. Suara mereka bergetar pelan saat mantra mulai dilantunkan. Tidak ada musik, tidak ada gemuruh. Hanya suara rendah yang berulang, naik dan turun seperti ombak yang gelap. Prabu Cakrabuana memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia membayangkan Cirebon yang tak tergoyahkan. Ia membayangkan takhta yang kokoh, rakyat yang tunduk, dan pengaruh yang tidak tertandingi. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada satupun kekuatan baik dari luar maupun dari dalam negerinya yang mampu menyainginya. Mantra semakin keras. Api di tengah lingkaran mulai membesar, meski tidak ada kayu yang ditambahkan. Cahaya merahnya memantul di wajah-wajah yang berkeringat. Suasana menjadi panas, bukan hanya oleh api, tetapi oleh energi yang dipanggil dengan paksa. Di luar ruang ritual, beberapa pengawal saling pandang dengan cemas. Mereka merasakan getaran halus di lantai batu, seolah tanah ikut bergetar mengikuti irama mantra. Angin malam yang masuk lewat celah jendela membawa hawa dingin yang bertolak belakang dengan panas di dalam ruangan. Prabu mengangkat kedua tangannya. Suaranya kini menyatu dengan lantunan para penasihat. Ia bersumpah dalam hati bahwa kekuatan ini akan menjadikannya tak terkalahkan. Ia tidak ingin lagi diganggu oleh mimpi retak. Ia tidak ingin lagi merasa terancam oleh pengaruh seorang ulama yang hanya bersandar pada doa. Namun ritual malam itu berbeda dari sebelumnya. Api tiba-tiba membubung tinggi, lalu berputar seperti pusaran kecil. Asap menghitam dan bergerak tidak teratur. Salah satu penasihat terhuyung ke belakang, wajahnya pucat. Mantra yang tadi terdengar padu mulai terpecah. Ritmenya kacau. Prabu tetap berdiri, rahangnya mengeras. Ia tidak ingin menunjukkan keraguan. Ia menekan rasa gentar yang mulai muncul di dadanya. Baginya, mundur berarti mengakui kelemahan. Dan seorang raja tidak boleh terlihat lemah, bahkan di hadapan kekuatan yang tak kasat mata. Di saat yang sama, jauh dari keraton, Sunan Gunung Jati sedang bersujud dalam doa malamnya. Tidak ada asap, tidak ada lingkaran simbol, hanya keheningan dan bisikan, "Ia tayat,
ia mengalir lembut. Angin laut berhembus pelan, membawa suasana yang damai. Di dalam ruang ritual, api akhirnya padam secara tiba-tiba. Gelap menyergap, hanya sisa bara merah yang berkedip pelan di lantai. Keheningan terasa lebih mencekam daripada suara mantra sebelumnya. Prabu Cakrabuana membuka mata. Napasnya berat. Ia masih berdiri tegak, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ritual itu memang selesai, namun ia tidak merasakan kemenangan yang ia harapkan. Di luar, langit tetap gelap, tidak ada kilat, tidak ada hujan. Alam seolah memilih diam. Namun diamnya malam bukanlah tanda bahwa semuanya aman. Terkadang, diam adalah jeda sebelum benturan yang lebih besar datang. Dan di balik dinding istana yang kokoh itu, sebuah keputusan telah diambil, keputusan yang akan membawa Cirebon semakin dekat pada titik yang tak bisa dihindari. Pagi itu, langit Cirebon tampak tenang. Matahari naik perlahan di balik atap-atap keraton, menyinari dinding batu yang berdiri kokoh, seolah tak pernah goyah. Namun di balik ketenangan itu, ada ketegangan yang tak terlihat. Bisik-bisik di pasar telah sampai ke istana. Ritual-ritual malam yang makin besar telah menjadi pembicaraan di surau-surau kecil. Dua arus kini tak lagi berjalan sejajar. Mereka hampir bersentuhan. Di balairung utama, Prabu Cakrabuana duduk tegak di atas singgasananya. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tajam. Ia telah mendengar cukup banyak tentang pengaruh Sunan Gunung Jati, tentang rakyat yang merasa damai. Setelah mendengar dakwahnya tentang bangsawan muda yang mulai mempertanyakan arah istana, bagi seorang raja, pengaruh seperti itu bukan sekadar kabar. Itu adalah sinyal. Akhirnya, perintah disampaikan. Sunan Gunung Jati diundang ke keraton. Undangan itu terdengar sopan. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Namun semua orang memahami bahwa pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi. Ini adalah pertemuan dua keyakinan yang selama ini bergerak diam-diam. Ketika Sunan Gunung Jati melangkah memasuki gerbang istana, suasana terasa berbeda. Pengawal berjajar rapi. Mata mereka mengikuti setiap langkahnya. Ia berjalan tanpa tergesa, jubahnya bergerak pelan tertiup angin. Tidak ada kegelisahan di wajahnya. Tidak ada tanda bahwa ia sedang memasuki pusat kekuasaan yang bisa saja menekannya kapan saja. Balairung besar itu sunyi ketika ia tiba. Cahaya matahari menembus celah jendela tinggi, memantulkan kilau pada lantai batu. Prabu Cakrabuana berdiri menyambut. Langkahnya mantap. Untuk sesaat, keduanya saling menatap tanpa kata. Dua jalan, dua cara memandang kekuatan. Prabu memulai dengan suara berat namun terkendali. Ia berbicara tentang tanggung jawab seorang pemimpin, tentang ancaman dari luar, tentang perlunya perlindungan yang tidak hanya terlihat oleh mata. Ia tidak menyebut ritual, ia tidak mengakui praktiknya secara terbuka. Namun maknanya jelas. Sunan Gunung Jati mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika tiba gilirannya berbicara, suaranya lembut namun tegas. Ia mengingatkan bahwa perlindungan sejati datang dari ketundukan kepada Yang Maha Kuasa, bukan dari upaya memaksa kekuatan yang tak sepenuhnya dipahami. Ia menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah, dan amanah tidak bisa dijaga dengan kesombongan. Kata kesombongan tidak diucapkan langsung, namun terasa di udara. Suasana balairung menegang, beberapa bangsawan menahan napas. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman terbuka, tetapi setiap kalimat terasa seperti langkah dalam duel yang tak menggunakan senjata. Prabu Cakrabuana melangkah satu langkah ke depan. "Apakah engkau meragukan cara kami menjaga negeri ini?" tanyanya pelan, namun tajam. Sunan Gunung Jati menatapnya dengan tenang. "Saya hanya mengingatkan bahwa kekuatan yang tidak bersandar pada kebenaran akan menguji pemiliknya lebih keras dari siapapun." Kalimat itu menggantung. Untuk beberapa detik yang terasa panjang, tak ada suara selain desiran angin yang masuk dari jendela. Dua sosok itu berdiri berhadapan. Bukan sebagai musuh bersenjata, tetapi sebagai dua keyakinan yang tak bisa lagi menghindar. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan. Tidak ada hukuman, tidak ada perjanjian. Sunan Gunung Jati meninggalkan keraton dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia datang. Namun di dalam hati Prabu Cakrabuana, sesuatu telah terusik lebih dalam dari sebelumnya. Bukan sekadar pengaruh, bukan sekadar wibawa, tetapi keyakinan yang selama ini ia pegang tanpa ragu. Dan di atas Cirebon,
Matahari tetap bersinar seolah tak terjadi apa-apa. Padahal, sejarah baru saja mencatat pertemuan dua jalan yang tak mungkin lagi berjalan terpisah. Malam turun dengan langkah berat di atas Cirebon. Langit tidak berawan, namun bintang-bintang tampak redup seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Di dalam keraton, obor-obor dinyalakan lebih banyak dari biasanya. Cahaya mereka bergetar, memantulkan bayangan panjang di dinding batu yang dingin. Di ruang terdalam istana, Prabu Cakrabuana berdiri di tengah lingkaran ritual yang lebih besar dari sebelumnya. Simbol-simbol di lantai diperluas. Asap kemenyan mengepul tebal, menyesakkan dada. Para penasihat spiritualnya membentuk barisan. Suara mereka mulai melantunkan mantra dengan irama yang keras dan memaksa. Pertemuan siang tadi belum hilang dari pikirannya. Tatapan tenang Sunan Gunung Jati masih terbayang jelas. Kalimat tentang amanah dan kebenaran masih menggema di dalam ruang batinnya. Prabu tidak ingin kalimat itu terus hidup di kepalanya. Ia ingin membungkamnya. Ia ingin membuktikan bahwa kekuatan yang ia miliki nyata, bukan sekadar bayangan. Mantra semakin cepat. Api di tengah lingkaran membesar, menjilat udara dengan warna merah kehitaman. Suhu ruangan naik drastis. Beberapa penasihat mulai berkeringat deras, namun tak seorang pun berani menghentikan lantunan. Tiba-tiba, angin berputar di dalam ruangan, meski semua pintu tertutup. Api meliuk tak wajar. Bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Suara gema muncul dari sudut sadit ruangan, berat dan dalam, seperti bisikan dari tempat yang jauh. Prabu mengangkat kedua tangannya. Suaranya menyatu dengan mantra. Ia memanggil kekuatan itu dengan keyakinan penuh. Ia ingin menunjukkan bahwa tidak ada doa yang lebih kuat dari ritual yang ia kuasai. Namun di saat yang sama, di surau kecil dekat pesisir, Sunan Gunung Jati sedang berdiri dalam salat malamnya. Suasana di sekelilingnya hening. Hanya suara ombak yang terdengar pelan, memecah keheningan dengan ritme alami. Tidak ada asap, tidak ada lingkaran simbol, hanya doa yang mengalir dari hati yang tunduk. Di dalam keraton, pusaran angin semakin kuat. Api tiba-tiba melonjak tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Salah satu penasihat terjatuh, tubuhnya gemetar. Mantra yang tadi padu kini terdengar kacau, saling bertabrakan. Prabu merasakan tekanan yang belum pernah ia alami. Dada terasa sesak, kakinya bergetar, meski ia berusaha tetap tegak. Untuk sesaat, ia melihat kilatan cahaya putih di tengah pusaran gelap itu. Bukan cahaya yang membakar, tetapi cahaya yang menembus. Api tiba-tiba padam. Gelap menyergap ruangan. Hanya napas berat dan suara orang-orang yang terbatuk terdengar di antara asap yang menipis. Pusaran angin berhenti seketika, menyisakan keheningan yang menekan. Prabu masih berdiri, tetapi lututnya hampir tak mampu menopang tubuhnya. Ia tidak jatuh. Ia tidak menyerah. Namun untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kekuatan yang ia panggil bukan sepenuhnya miliknya. Ia tidak sepenuhnya mengendalikannya. Di luar, istana angin malam kembali tenang. Ombak bergerak dengan irama biasa. Di surau kecil itu, Sunan Gunung Jati menyelesaikan doanya dengan wajah damai. Di antara gelap dan cahaya, benturan itu telah dimulai. Belum ada yang benar-benar runtuh. Namun retakan yang dulu hanya hadir dalam mimpi, kini terasa semakin nyata. Cirebon masih berdiri. Keraton masih kokoh. Namun malam itu membuktikan satu hal: gelap telah mencoba menantang cahaya. Dan cahaya tidak padam. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika kabar tentang ritual malam itu mulai menyebar. Beberapa penasihat istana jatuh sakit. Seorang pengawal pingsan tanpa sebab jelas. Bau asap yang aneh masih tertinggal di lorong-lorong keraton, seolah dinding batu menyimpan sisa energi yang belum benar-benar hilang. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Di balairung yang kini sepi, Prabu Cakrabuana berdiri sendirian. Singgasananya masih utuh. Pilar-pilar masih tegak. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Ritual semalam tidak memberinya rasa kemenangan. Tidak ada gelombang kekuatan yang menguatkan keyakinannya. Justru yang tersisa adalah keheningan yang menusuk. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang terjadi hanyalah gangguan kecil. Bahwa setiap kekuatan besar membutuhkan proses untuk tunduk sepenuhnya. Namun bayangan cahaya putih yang sempat ia lihat di tengah pusaran gelap terus menghantui pikirannya. Cahaya itu tidak memaksa, tidak menyerang. Tetapi justru kehadirannya yang tenang terasa lebih kuat dari segala mantra yang ia lantunkan. Para penasihat spiritual dipanggil kembali. Wajah mereka pucat.
suara mereka tidak setegas sebelumnya. Mereka menyarankan ritual lanjutan untuk menyempurnakan apa yang belum selesai. Namun, Prabu merasakan ada keraguan dalam nada mereka. Keraguan yang sebelumnya tidak pernah muncul. Di luar keraton, rakyat mulai mendengar kabar tentang keganjilan semalam. Tidak ada yang tahu detailnya. Namun desas-desus menyebut bahwa api menyala tak wajar dan angin berputar di ruang tertutup. Rasa takut menyebar, namun bukan kepada musuh dari luar. Rasa takut itu mengarah ke dalam. Sementara itu, di pesisir yang tenang, Sunan Gunung Jati duduk bersama para muridnya. Ia tidak membicarakan ritual. Ia tidak menyebut nama Prabu. Ia berbicara tentang hati yang diuji oleh ambisi, tentang manusia yang seringkali mengira dirinya kuat, padahal sedang berdiri di tepi jurang yang ia gali sendiri. Salah satu muridnya bertanya pelan, apakah kekuatan gelap itu bisa dikalahkan? Sunan Gunung Jati memandang laut yang luas. Sebelum menjawab, gelap tidak perlu dikalahkan. Cukup hadirkan cahaya, maka gelap akan tahu batasnya. Jawaban itu sederhana. Namun, kata-kata itu menyebar dari satu telinga ke telinga lain. Rakyat mulai membandingkan ketenangan yang mereka rasakan di surau dengan kegelisahan yang menyelimuti keraton. Di dalam istana, Prabu Cakrabuana berjalan menyusuri lorong panjang sendirian. Setiap langkahnya menggema. Ia berhenti di depan cermin besar yang memantulkan bayangannya sendiri. Ia melihat seorang raja yang masih berdiri tegak. Namun di balik sorot matanya, ada retakan halus retakan yang tak terlihat oleh orang lain. Ia teringat mimpi tentang singgasana yang runtuh. Kini mimpi itu terasa lebih dekat dengan kenyataan. Bukan karena takhta itu benar-benar retak, tetapi karena keyakinannya sendiri mulai goyah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang asing gentar. Bukan takut pada musuh bersenjata, bukan takut pada pemberontakan, tetapi gentar pada kemungkinan bahwa jalan yang ia pilih mungkin bukan jalan yang benar. Cirebon masih berdiri tenang di bawah matahari pagi. Pasar kembali ramai, pelabuhan kembali sibuk. Namun di balik aktivitas itu, sebuah perubahan halus sedang berlangsung. Keangkuhan yang selama ini berdiri kokoh mulai menunjukkan garis retak. Dan retakan kecil, jika dibiarkan, bisa menjatuhkan bangunan sebesar apapun. Sejarah belum mencapai puncaknya. Namun benturan antara gelap dan cahaya kini tak lagi samar. Ia nyata. Dan keangkuhan yang dulu begitu tegak, perlahan mulai kehilangan pijakannya. Episode 12. Saat segalanya hampir runtuh malam, kembali turun di atas Cirebon. Namun kali ini membawa tekanan yang lebih berat dari sebelumnya. Awan menggantung rendah, menutup bulan, dan membuat langit terasa sempit. Di dalam keraton, suasana tegang menyelimuti setiap sudut. Para pengawal berjaga lebih rapat. Tidak ada yang berbicara keras. Semua merasakan bahwa sesuatu sedang menuju puncaknya. Di ruang ritual yang sama, Prabu Cakrabuana berdiri dengan wajah yang lebih keras dari biasanya. Retakan di dalam hatinya tidak ingin ia akui. Gentar yang sempat muncul ingin ia padamkan. Ia tidak ingin dikenang sebagai raja yang goyah. Ia ingin memastikan bahwa malam ini adalah malam pembuktian terakhir. Para penasihat spiritual kembali membentuk lingkaran. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada keyakinan yang mengalir mantap seperti dulu. Mantra dilantunkan, tetapi nada mereka terdengar dipaksakan. Api dinyalakan, membesar dengan cepat, seolah menunggu perintah. Prabu mengangkat tangannya dan memejamkan mata. Suaranya terdengar lebih keras dari sebelumnya, menekan setiap keraguan yang muncul di dalam dirinya. Ia memanggil kekuatan itu sekali lagi, dengan tekad yang nyaris putus asa. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Bukan gempa besar, namun cukup untuk membuat ober-ober bergoyang liar. Api menjilat tinggi, membentuk pusaran yang tak terkendali. Asap menghitam dan menyebar ke seluruh ruangan, membuat beberapa orang tersedak dan jatuh berlutut. Angin berputar kencang, meski semua pintu tertutup rapat. Suara seperti jeritan samar terdengar di antara gema mantra yang mulai kacau. Salah satu penasihat terlempar ke belakang, tubuhnya membentur dinding batu. Lingkaran ritual yang digambar di lantai seolah bergerak. Garis-garisnya retak dan pecah. Prabu tetap berdiri di tengah kekacauan itu. Namun kini ia tidak lagi merasa memegang kendali. Kekuatan yang ia panggil seperti berbalik, mendesak dan menekan dari segala arah. Dadanya sesak. Nafasnya berat. Untuk sesaat, ia merasa takhta dan keraton yang ia banggakan akan runtuh bersama malam itu. Di luar istana angin kencang menyapu halaman. Pepohonan bergoyang liar. Rakyat terbangun dari tidur mereka,
mendengar suara gemuruh yang tidak biasa. Beberapa orang berlari keluar rumah, memandang ke arah keraton dengan wajah cemas. Sementara itu, di surau kecil dekat pesisir, Sunan Gunung Jati terbangun dari sujudnya. Ia merasakan getaran yang sama, seperti gelombang yang menghantam tanpa terlihat. Tanpa ragu, ia berdiri dan mengangkat kedua tangannya dalam doa. Tidak ada mantra keras, tidak ada teriakan, hanya doa yang mengalir dengan tenang, namun penuh keyakinan. Di dalam ruang ritual, pusaran api mencapai puncaknya. Cahaya merah gelap berputar liar, hampir menyentuh langit-langit. Prabu Cakrabuana terhuyung. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata. Bukan ketakutan kehilangan takhta, tetapi ketakutan kehilangan kendali atas sesuatu yang ia banggakan. Lalu, di tengah kekacauan itu, angin tiba-tiba berhenti, api padam seketika. Getaran tanah menghilang, menyisakan keheningan yang menyesakan. Asap perlahan menghilang, memperlihatkan wajah-wajah pucat yang terdiam. Prabu berdiri dengan lutut gemetar. Ia masih hidup. Keraton masih berdiri. Namun ia tahu satu hal dengan jelas malam itu. Segalanya hampir runtuh. Dan yang paling ia rasakan bukanlah kekuatan, melainkan batas Cirebon selamat dari kehancuran. Namun, ujian belum selesai. Karena ketika seseorang hampir kehilangan segalanya, ia akan dipaksa memilih terus bertahan dalam kesombongan atau menyerah pada kebenaran yang sejak awal menunggu untuk diterima. Subuh datang dengan sunyi yang aneh. Setelah malam yang hampir meruntuhkan segalanya, Cirebon terbangun dalam keheningan yang berat. Keraton masih berdiri, pilar-pilar tidak roboh. Singgasana tidak retak. Namun, wajah-wajah para penghuni istana menyimpan jejak ketakutan yang belum hilang. Di Balairung, Prabu Cakrabuana duduk tanpa mahkota. Rambutnya sedikit berantakan, sorot matanya redup. Ia belum tidur sejak ritual itu berakhir. Pikirannya berputar pada satu kenyataan yang tak bisa lagi ia bantah, kekuatan yang ia panggil hampir menelannya sendiri. Para penasihat spiritualnya tidak lagi bersuara lantang. Beberapa meminta izin untuk menyepi. Beberapa memilih diam. Tidak ada lagi janji tentang kesempurnaan ritual. Tidak ada lagi keyakinan bahwa semuanya bisa dikendalikan dengan mantra. Di luar istana, rakyat masih membicarakan gemuruh malam tadi. Anak-anak bertanya pada orang tua mereka tentang suara aneh yang terdengar dari arah keraton. Para pedagang menatap langit dengan cemas, seolah takut badai akan datang kembali. Cirebon belum pernah merasakan malam seperti itu. Sementara itu, di surau kecil dekat pesisir, Sunan Gunung Jati berdiri di hadapan beberapa murid yang gelisah. Wajahnya tetap tenang. Ia tidak menampakkan kemenangan. Ia tidak mengumumkan bahwa ritual telah gagal. Ia hanya berkata, ketika manusia memaksakan kehendaknya melampaui batas, alam akan mengingatkan. Ia mengajak mereka berdoa bersama. Suara doa itu tidak keras, tidak menggetarkan dinding, namun terasa mengalir jauh. Seperti arus tenang yang menembus tanah dan langit. Wajah-wajah yang tadi cemas, perlahan menjadi teduh. Nafas yang semula berat, berubah ringan. Di dalam keraton, Prabu Cakrabuana berdiri dan berjalan menuju jendela tinggi yang menghadap laut. Matahari mulai naik, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air yang kini tenang. Tidak ada lagi ombak tinggi. Tidak ada lagi angin kencang. Alam kembali pada keseimbangannya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang sederhana, namun menusuk badai itu tidak berhenti karena mantranya. Tidak berhenti karena lingkaran simbol di lantai. Ia berhenti begitu saja, seperti dipadamkan oleh kekuatan yang tidak ia panggil. Di saat yang sama, kabar sampai ke istana bahwa Sunan Gunung Jati memimpin doa subuh bersama rakyat dengan penuh ketenangan. Tidak ada sorakan, tidak ada klaim kemenangan, hanya doa. Prabu memejamkan mata sejenak, hatinya bergolak. Ia teringat kilatan cahaya putih di tengah pusaran gelap. Ia teringat peringatan dalam mimpi tentang takhta yang retak. Ia teringat kalimat yang pernah diucapkan, sang wali kekuatan adalah amanah. Kali ini, tidak ada amarah yang muncul. Tidak ada dorongan untuk membuktikan diri. Yang ada hanyalah keheningan panjang, di mana ia harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Siang itu, angin laut berhembus lembut ke halaman keraton. Pepohonan bergoyang pelan. Cirebon terasa damai, seolah badai semalam hanyalah bayangan. Namun bagi Prabu Cakrabuana, malam itu adalah garis batas yang tak bisa ia abaikan. Badai telah dihentikan. Namun,
bukan oleh kesombongan, bukan oleh kekuatan yang dipaksakan. Ia dihentikan oleh doa yang tak terlihat, oleh ketundukan yang tak bersuara keras. Dan kini, di antara sisa-sisa asap yang telah hilang, seorang raja berdiri di persimpangan yang lebih sunyi dari medan perang persimpangan, antara mempertahankan keangkuhan atau meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siang itu, langit Cirebon bersih tanpa awan. Matahari memancarkan cahaya hangat yang memantul di atap-atap keraton. Dari luar, semuanya tampak pulih. Namun di dalam dinding istana, suasana masih menyimpan gema malam yang hampir meruntuhkan segalanya. Prabu Cakrabuana berdiri sendirian di ruang balairung. Tidak ada penasihat, tidak ada penjaga di dekatnya. Singgasananya tetap megah. Namun kini terasa berbeda. Ia memandang kursi itu lama, seolah untuk pertama kalinya melihatnya bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai beban. Malam sebelumnya telah mengguncang keyakinannya. Badai yang muncul dan padam tanpa kendalinya menjadi cermin yang tak bisa ia pecahkan. Ia mencoba mengingat setiap mantra, setiap simbol, setiap janji kekuatan yang pernah diyakini. Semuanya kini terasa rapuh. Akhirnya, ia mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memerintahkan agar Sunan Gunung Jati dipanggil kembali ke keraton. Bukan untuk diuji, bukan untuk ditantang, tetapi untuk berbicara. Ketika Sunan Gunung Jati memasuki balairung, suasana tidak lagi tegang seperti pertemuan pertama mereka. Tidak ada tatapan tajam. Tidak ada bisikan penuh prasangka. Hanya dua sosok yang berdiri berhadapan, masing-masing membawa perjalanan batin yang berbeda. Prabu memulai dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Ia tidak lagi berbicara tentang ancaman luar, tidak tentang perlindungan gaib. Ia berbicara tentang kegelisahan, tentang mimpi yang retak, tentang badai yang tak bisa ia kendalikan. Untuk beberapa saat, ia terdiam. Suara langkahnya bergema pelan di lantai batu ketika ia berjalan menjauh dari singgasana. Jika kekuatan itu bukan milikku, ucapnya akhirnya. Lalu apa yang sebenarnya selama ini aku pegang? Sunan Gunung Jati tidak segera menjawab. Ia menatap sang raja dengan tatapan yang penuh empati. Bukan kemenangan, yang Paduka pegang adalah amanah, katanya lembut. Dan amanah tidak dijaga dengan kesombongan, melainkan dengan ketundukan. Kata-kata itu tidak menghakimi, namun justru karena itu, ia terasa lebih dalam. Prabu menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak badai itu, matanya berkaca-kaca. Ia bukan lagi berbicara sebagai penguasa, melainkan sebagai manusia yang menyadari batasnya. Air mata yang jatuh bukan karena kalah dalam pertempuran, tetapi karena menyadari bahwa ia hampir kehilangan arah. Di luar balairung, angin berhembus lembut. Cahaya matahari masuk melalui jendela tinggi, menerangi ruangan dengan sinar hangat, seolah alam ikut menyaksikan momen sunyi itu. Ajarkan aku, ucap Prabu pelan. Permintaan itu sederhana, namun maknanya besar. Ia bukan sekadar permintaan nasihat. Ia adalah pengakuan bahwa jalan yang selama ini ia tempuh perlu diubah. Sunan Gunung Jati melangkah mendekat. Ia tidak menyentuh singgasana. Ia tidak meminta takhta. Ia hanya mengingatkan bahwa kekuasaan yang bersandar pada Tuhan tidak akan goyah oleh badai apapun. Hari itu tidak ada ritual, tidak ada mantra. Hanya percakapan yang jujur di antara dua manusia yang berdiri di titik paling sunyi dalam sejarah Cirebon. Di halaman keraton, rakyat belum mengetahui apa yang terjadi di dalam. Mereka hanya merasakan suasana yang lebih ringan, seperti udara setelah hujan panjang. Air mata seorang raja mungkin tak terdengar oleh banyak orang. Namun kadang, justru di sanalah sejarah berubah arah. Pagi itu, halaman keraton dipenuhi cahaya yang terasa berbeda. Angin laut berhembus lembut, tidak lagi membawa hawa berat seperti malam-malam sebelumnya. Para pengawal berdiri dengan sikap yang lebih tenang. Mereka tidak tahu sepenuhnya apa yang terjadi di dalam balairung sehari sebelumnya. Namun perubahan itu terasa nyata, seperti udara setelah hujan panjang. Di ruang utama istana, Prabu Cakrabuana duduk tanpa atribut kebesaran yang biasa melekat padanya. Mahkota tidak ia kenakan. Pakaian ritual telah disingkirkan. Lingkaran simbol di ruang terdalam diperintahkan untuk dihapus. Abu sisa kemenyan dibersihkan. Pintu ruangan itu dibuka lebar untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Para penasihat spiritual yang dulu berdiri di sekelilingnya kini dipanggil satu persatu. Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Tidak ada tuduhan. Namun, keputusannya tegas. Praktik-praktik yang berbau pemanggilan kekuatan gelap
dihentikan. Ritual-ritual malam yang penuh asap dan mantra tidak lagi diizinkan dilakukan di dalam wilayah keraton. Beberapa penasihat memilih pergi dengan wajah tertunduk. Beberapa mencoba membujuk agar ritual tetap dipertahankan sebagai perlindungan cadangan. Namun, Prabu tidak goyah. Malam yang hampir meruntuhkan segalanya telah mengajarkannya lebih dari 1000 mantra. Di luar istana kabar perubahan itu menyebar dengan cepat. Rakyat yang selama ini hidup dalam biang-biang mulai merasakan kelegaan. Tidak ada lagi suara gema aneh dari dalam keraton saat malam tiba. Tidak ada lagi bau asap yang menyelinap hingga ke halaman luar. Suasana kota perlahan kembali ringan. Sunan Gunung Jati tidak mengambil peran sebagai penguasa. Ia tidak duduk di singgasana. Ia tetap berada di surau dan pesisir, mengajarkan tentang tauhid dan ketundukan kepada Tuhan. Namun pengaruhnya kini terasa lebih luas. Bukan karena paksaan, melainkan karena teladan. Suatu sore, Prabu Cakrabuana berdiri di halaman keraton dan memandang rakyat yang berkumpul. Ia tidak menyampaikan pidato panjang. Ia hanya berkata bahwa Cirebon akan dijaga dengan keadilan dan doa, bukan dengan ketakutan. Kalimat itu singkat, namun cukup untuk membuat orang-orang saling berpandangan dengan haru. Singgasana yang dulu terasa berat, kini seolah dibersihkan. Bukan hanya dari abu ritual, tetapi dari kesombongan yang sempat melekat. Prabu mulai mengunjungi pasar tanpa rombongan besar. Ia mendengar keluhan nelayan tentang jaring yang rusak. Ia memperhatikan pedagang yang kesulitan membayar pajak. Ia mulai kembali menjadi pendiri yang dulu dicintai rakyat. Malam-malam di Cirebon berubah. Langit terasa lebih luas. Bintang-bintang tampak lebih terang. Tidak ada pusaran api. Tidak ada jeritan samar di balik dinding batu. Hanya suara angin dan ombak yang kembali menjadi irama alami negeri itu. Namun perubahan ini bukan akhir dari ujian. Keangkuhan yang telah runtuh bisa saja tumbuh kembali jika tidak dijaga. Prabu menyadari bahwa menjaga hati lebih sulit daripada menjaga tahta. Ia memilih untuk terus belajar, terus mendengar nasihat, dan terus mengingat batas dirinya. Cirebon perlahan pulih. Bukan karena kekuatan yang dipanggil dari kegelapan, tetapi karena keputusan seorang raja untuk merendahkan diri. Tahta itu masih berdiri, namun kini ia ditopang oleh kesadaran akan amanah. Dan di atas tanah yang kembali tenang itu, sejarah tidak berhenti. Ia terus bergerak, menunggu generasi berikutnya yang mungkin akan kembali diuji oleh godaan yang sama antara kekuasaan yang memaksa dan cahaya yang menuntun. Senja turun perlahan di atas Cirebon. Cahaya matahari memantul kemasan di permukaan laut, menyentuh dinding keraton yang kini terasa lebih terang dari hari-hari sebelumnya. Angin berhembus lembut, membawa aroma asin yang menenangkan. Kota itu tampak damai. Namun kedamaian ini bukanlah sesuatu yang datang tanpa harga. Di halaman keraton, Prabu Cakrabuana berdiri memandangi rakyatnya yang berlalu lalang. Ia bukan lagi sosok yang dikelilingi aura misterius dan asap ritual. Wajahnya lebih tenang. Tatapannya lebih jernih, bukan karena ia kehilangan kekuasaan, tetapi karena ia memahami batasnya. Malam-malam yang dulu dipenuhi mantra, kini diganti dengan musyawarah dan doa bersama. Pintu ruang terdalam istana tetap terbuka, membiarkan cahaya dan udara masuk tanpa halangan. Simbol-simbol yang pernah digambar di lantai telah hilang, digantikan oleh lantai batu yang bersih. Seolah keraton itu sendiri telah melalui proses penyucian. Di pesisir, Sunan Gunung Jati terus melanjutkan dakwahnya. Ia tidak pernah menyebut peristiwa badai itu sebagai kemenangan. Ia tidak mengisahkan kisah itu untuk mengangkat namanya. Ia hanya mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan diuji oleh kesombongan, dan setiap manusia akan diuji oleh rasa ingin berkuasa. Rakyat mulai melihat perubahan nyata. Pajak ditata ulang dengan adil. Sengketa diselesaikan dengan musyawarah. Nelayan dan pedagang merasa lebih didengar. Cirebon tumbuh bukan karena ketakutan, tetapi karena kepercayaan yang kembali menguat. Namun jauh di dalam hati Prabu Cakrabuana, peristiwa malam itu tidak pernah benar-benar hilang. Kilatan cahaya putih di tengah pusaran gelap masih teringat jelas. Ia menyadari bahwa runtuhnya keangkuhan bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari penjagaan diri yang lebih panjang. Suatu malam, ia berjalan sendiri ke tepi laut. Ombak memecah pelan di kakinya. Langit dipenuhi bintang yang bersinar terang. Ia teringat bagaimana dulu ia ingin memaksa alam tunduk pada kehendaknya. Kini ia justru merasa kecil di hadapan luasnya ciptaan Tuhan. Di kejauhan, suara doa terdengar lembut dari surau. Suara itu tidak menggetarkan tanah,
tidak membelah langit, namun ia menenangkan. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak pernah berteriak, tidak pernah memaksa, dan tidak pernah meninggalkan ketenangan di belakangnya. Cirebon telah melewati satu ujian besar. Ilmu hitam yang pernah diagungkan kini menjadi pelajaran. Keangkuhan yang pernah berdiri tegak telah runtuh oleh kesadaran. Namun sejarah tidak berhenti pada satu kemenangan batin. Karena setiap zaman akan melahirkan ujian yang berbeda. Setiap generasi akan menghadapi godaan yang mungkin lebih halus, lebih licin, dan lebih tersembunyi. Kesombongan bisa kembali dalam bentuk yang lain, dalam kekayaan, dalam kekuasaan, dalam pujian manusia. Warisan terbesar dari peristiwa itu bukanlah cerita tentang ritual yang gagal atau tentang badai yang berhenti mendadak. Warisan itu adalah kesadaran bahwa kekuasaan tanpa ketundukan akan mengundang kehancuran. Dan di bawah langit Cirebon yang kembali damai, kisah ini menjadi pengingat yang tak pernah padam bahwa cahaya akan selalu menemukan jalannya, dan sejarah akan terus bergerak, menguji siapapun yang lupa pada batas dirinya.